Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertemuan 15 yang akan membahas kesimpulan, saran, dan referensi. Kami beranggotakan Nadia Belana Putri, Panca Prasana Budi, dan Resila Sheryl. Yang pertama kesimpulan. Kesimpulan ini adalah sebuah bagian yang berada di posisi paling akhir pada suatu hal, atau menjadi yang paling akhir dari sebuah hasil. Setiap hasil dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian tertentu, dan untuk mendapat pemahaman yang lebih dalam, biasanya seseorang bisa memperolehnya dari akhir sebuah hal. Kesimpulan juga dapat membantu pembaca memahami mengapa penelitian kamu penting bagi mereka calon pembaca. Kesimpulan bukan hanya ringkasan dari topik utama yang dibahas atau pernyataan ulang dari masalah penelitianmu, tetapi juga sebuah sintetis dari poin-poin utama. Untuk sebagian besar makalah penelitian tingkat perguruan tinggi, satu atau dua paragraf yang dikembangkan cukup untuk kesimpulan. Meskipun dalam beberapa kasus, tiga atau lebih paragraf mungkin diperlukan. Contoh dari kesimpulan ini yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pihak hotel menggunakan strategi yang dianggap berbeda untuk melakukan promosi serta menjalin komunikasi dengan publik agar dapat menarik minat pengunjung dan dapat membangun citra positif dari HW Hotel Padang dari masyarakat. Strategi yang digunakan juga memanfaatkan efek psikologis dari pelanggan, di mana pelanggan akan merasa senang jika dispesialkan, yaitu dengan mengingat nama mereka serta memberi kejutan di hari ulang tahunnya. Tidak luput pula dari perhatian hotel untuk menggunakan media sosial yang sedang banyak dimanfaatkan saat ini, seperti Twitter, Path, Instagram, dan juga Facebook, dan juga media lawas seperti koran dan radio. Hasil kebijakan tersebut menarik respon baik dari pengunjung. Citra positif juga terbentuk dari dua hal teknis seperti posisi hotel, makanan, dan keramaan staf yang dilakukan HW Hotel Padang saat ini sehingga menarik minat pengunjung hotel kembali. Di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai saran penelitian. Saran dalam penelitian ada pada bagian penutup atau bab 5. Saran berupa komentar atau sanggahan yang bersifat memberi masukan tergantung dari variabel penelitian. Saran yang peneliti cantumkan sangat penting untuk memajukan bidang studi kasus penelitian. Syarat dari saran itu sendiri yaitu diuraikan secara singkat dan jelas, memiliki sasaran objek yang memiliki otoritas penerapan yang jelas, disertai dengan indikator operasional yang memungkinkan dapat dilakukan, dan yang terakhir yaitu disertai dengan kriteria indikator keberhasilan. Selanjutnya adalah contoh saran penelitian skripsi dengan judul Analisis Semiotika John Fiske, Feminisme dalam film pendek Tilik. Nah, sarannya itu berupa, berdasarkan dari penelitian ini, film Tilik merupakan film yang mengusung perempuan sebagai tokoh utama dan bernuansa feminisme. Nuansa feminisme tersebut digambarkan dalam beberapa bentuk seperti kepemimpinan dan kekuatan perempuan, partisipasi politik perempuan, dan perempuan yang mandiri dalam mengambil keputusan. Mengingat penelitian ini jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran sangat diharapkan oleh peneliti. Saran dari penelitian ini ditunjukkan kepada akademisi di bidang komunikasi dan semiotika, mahasiswa, praktisi film, dan juga para pembuat film. Adapun saran yang ingin disampaikan oleh peneliti antara lain, satu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan menambah pengetahuan bagi para akademisi, terutama di bidang semiotika. Kedua, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh pembuat film agar dapat membuat film bernuansa feminisme atau film yang memiliki pesan moral feminisme. Yang ketiga, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi para mahasiswa untuk mengembangkan penelitian terkait feminisme yang ada dalam film, sehingga menambah referensi di bidang feminisme pada film. Kemudian ada referensi. Apa itu referensi? Menurut Newman, dalam bukunya Basic of Social Research, Qualitative and Quantitative Approaches, referensi adalah salah satu bagian setelah kesimpulan selain lampiran. Bagian referensi ini berisikan sumber yang dirujuk dalam teks laporan atau penelitian. Kemudian, contoh referensi yang kami gunakan adalah buku Filsafat Komunikasi, edisi kelima, yang ditulis tahun 2016, The Practice of Social Research in Teaching Sociology, yang ditulis tahun 2014,
kemudian qualitative inquiry, and research design, choosing among 5 approaches yang ditulis tahun 2007, komunikasi antar manusia yang ditulis pada tahun 2011, The Interpersonal Communication Book yang ditulis pada 2019, metode penelitian pendidikan yang ditulis tahun 2016, tingkat stres mahasiswa mengikuti pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19, jurnal riset dan pengabdian masyarakat yang ditulis tahun 2021, kemudian marketing research and applied orientation yang ditulis tahun 2010, metode penelitian survei yang ditulis tahun 2017, media dan teknologi pembelajaran yang ditulis tahun 2018, pengantar ilmu komunikasi yang ditulis tahun 2010, Basic of Social Research, Qualitative and Quantitative Approaches tahun 2014, peran komunikasi interpersonal untuk mewujudkan kesehatan mental bagi konseli yang ditulis tahun 2016, Framing of Health Communication in Islamic Religious Education in New Media yang tulis tahun 2020, kemudian pengaruh komunikasi interpersonal guru dan pembelajaran kontekstual terhadap komitmen belajar siswa yang ditulis tahun 2017, peran komunikasi interpersonal dalam mewujudkan kesehatan mental seseorang yang ditulis tahun 2018, komunikasi antar pribadi yang ditulis tahun 2017, dan metode penelitian pendidikan kuantitatif, kualitatif, dan R&D yang ditulis tahun 2017, Psychiatric Mental Health Nursing yang ditulis tahun 2019, dan komunikasi interpersonal dan iklim komunikasi yang ditulis tahun 2013.